rapat disampaikan kepada saya hanya dalam waktu bulan saja. Saya enggak usah sebutkan aplikasi apa, sudah mencapai 123 juta orang masuk ke aplikasi itu. Hanya dalam hitungan bulan, karena pembeliannya sangat masif sekali. Artinya apa? Perilaku konsumen kita sudah dipegang. Moodnya mau kemana sudah dipegang. Arahnya mau kemana sudah bisa ditebak. Dan kita terlambat. Hal-hal seperti ini yang, jadi sekali lagi, aturan mengenai perdagangan digital, pembayaran digital, keamanan data, dan juga mobilitas talenta digital kita. Ini pindah kemana? Pindah kemana? Karena sekarang kalau Bapak Ibu lihat, digital nomad di Bali, dari seluruh dunia ngumpul di situ. Bagus, kalau kita bisa memanfaatkan mereka. Tapi yang sering dan harus saya ingatkan, karena potensinya tadi 11.250 triliun, 11.250 triliun rupiah, hati-hati. Kita tidak boleh hanya menjadi pasar saja. Ada potensi tapi kita hanya jadi pasarnya saja. Oleh sebab itu kita harus jadi pemain. Ini menyiapkan pemain-pemain ini yang memerlukan kerja keras karena waktunya kita dibatasi oleh limit waktu. Teman-teman saya menyampaikan hanya waktunya hanya 2 tahun. Dari tahun kemarin, pertengahan tahun kemarin. Hanya 2 tahun. Bagaimana kita bisa menyiapkan talenta-talenta digital kita. Ini yang bukan barang yang mudah. Dan kita tidak boleh hanya menjadi konsumen saja. Tadi 123 juta tadi konsumen. Kita hanya jadi konsumen. Dan 90%, hati-hati, barangnya barang impor. Lebih bahaya lagi, bukan produk kita sendiri. Kalau produk kita sendiri kita taruh di e-commerce, masih bagus. Tapi 90% barang impor. Karena harganya sangat murah. Bahkan baju, kemarin ada yang dijual berapa? 5.000. 5.000. Artinya di situ ada predatory pricing. Sudah mulai bakar uang, yang penting menguasai data, menguasai perilaku. Ini semua kita harus mengerti mengenai ini. Sekali lagi, jangan hanya menjadi konsumen, tetapi kita harus jadi produsen. Artinya kalau kita punya aplikasi yang masuk ke sana produsen, dari barang-barang yang kita produksi sendiri. Syukur kita bisa masuk ekspor ke negara-negara. Nggak usah jauh-jauh, di ASEAN dulu kita kuasai. Jangan sampai kita lena dalam hitungan bulan, nggak mau saya terkena penjajahan era modern. Jangan mau kita terkena juga kolonialisme di era modern ini. Kita nggak sadar. Tahu-tahu kita sudah dijajah secara ekonomi. Mungkin awal-awal harganya masih 5.000. Begitu semua sudah masuk, beli ini, sudah ketagihan, baru dinaikkan. 500 juta mau apa? Udah, nggak bisa apa-apa kita. Karena sudah ketergantungan di situ. Oleh sebab itu kita harus lindungi betul kedaulatan digital kita. Harus dilindungi betul. Tadi saya sampaikan regulasinya yang harus mengejar.
Dan kita itu kalau yang ngurusi urusan masalah regulasi, bulatnya kemana-mana, ruwetnya kemana-mana, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun aja belum jadi. Teknologinya sudah lari cepat sekali. Problem ada di situ. Sekali lagi kita harus melindungi kedaulatan digital kita. Dan betul-betul kita pertahankan yang namanya kandungan lokal, barang lokal. Kalau enggak bisa 100% barang kita, ya paling tidak 90%, 80% kandungan lokalnya. Jaga betul yang namanya aset digital kita, jaga betul. Data, informasi, akses pasar, semuanya. Nanti bisa menyangkut politik. Ada yang menyampaikan, pakar digital kita membisiki, Pak, ini hati-hati. Kalau kita tidak proteksi data-data digital kita, bisa-bisa nanti 2029 yang menentukan presiden itu mereka. Betapa sangat berbahayanya yang namanya perilaku konsumen, perilaku masyarakat itu bisa di-tag dengan sangat akurat. Sekali lagi, data, informasi, akses pasar itu adalah emas berliannya dunia digital. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.